Assalamualaikum, saya Zikri selaku ketua dari kelompok 4 yang mana akan memulai presentasi kali ini tentang microservice yang lebih spesifiknya adalah tentang on-service discovery dan Spring Cloud Sleuth and Decorrelation ID. Yang akan saya bahas adalah dari on-service discovery sampai on-service discovery in the cloud yang sisanya akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Chapter ini mostly mengcover 5 hal. Yang pertama adalah penjelasan mengenai pentingnya service discovery untuk aplikasi berbasis cloud. Yang kedua adalah kelebihan kekurangan service discovery versus pendekatan tradisional menggunakan load balancer. Yang ketiga adalah setting up Spring Netflix Eureka Server. Yang keempat adalah meregister Spring Boot based microservice dengan Eureka. Yang kelima adalah menggunakan library Spring Cloud and Netflix Ribbon untuk client-side load balancing. Pendahuluannya, dalam setiap arsitektur terdistribusi, kita perlu menemukan alamat fisik atau physical address di mana mesin itu berada. Konsep ini telah ada sejak awal komputasi terdistribusi dan sering dikenal sebagai service discovery. Service discovery sangat penting untuk aplikasi berbasis microservice dan cloud-based application karena dua keuntungan, yaitu pertama, membuat tim developer mampu untuk scale up dan menurunkan jumlah virtual machine yang berjalan di dalam suatu environment. Yang kedua, membantu meningkatkan resiliensi dari sebuah aplikasi. Penjelasan lebih lanjutnya, membuat tim developer mampu untuk scale up dan menurunkan jumlah virtual machine yang berjalan di dalam suatu environment. Hal ini maksudnya adalah memungkinkan developer untuk bisa scaling tanpa harus memikirkan bigger better hardware atau vertical scaling. Akan tetapi dengan pendekatan yang lebih powerful, yaitu scaling dengan menambahkan server, yaitu sering disebut dengan horizontal scaling. Pendekatan monolithic atau vertical scaling cenderung ke overbuying hardware. Lalu selanjutnya, membantu meningkatkan resiliensi dari sebuah aplikasi. Maksudnya adalah, biasanya ketika instance microservice menjadi unavailable, kebanyakan service discovery engine akan menghapus instance tersebut dari internal list available service. Kerusakan atau damage seperti ini yang diakibatkan oleh down service akan dikurangi karena service discovery engine akan meroute service kepada unavailable service. Kita sudah melihat banyak keuntungan dari service discovery. Akan tetapi, apakah hal ini benar-benar penting? Lagi pula, sudah ada metode yang sudah terbukti yang mana menggunakan DNS atau Domain Name Service atau load balancer untuk membantu memfasilitasi service discovery. Masalahnya adalah ternyata hal-hal tersebut tidak akan bekerja di aplikasi berbasis microservice, apalagi yang running di cloud. Setiap kali Anda memiliki aplikasi yang memanggil resource yang tersebar di beberapa server, dia atau aplikasinya perlu menemukan lokasi fisik atau physical location resource tersebut. Dalam dunia non-cloud, resolusi lokasi atau location resolution, layanan ini sering diselesaikan melalui kombinasi DNS dan network load balancer. Sebuah aplikasi perlu memanggil service yang terdapat di tempat lain atau organisasi lain menggunakan sebuah DNS. DNS ini selanjutnya berganti menjadi commercial load balancer. Contoh dari commercial load balancer adalah F5 Load Balancer atau Open Source Hub Proxy. Untuk penjelasan ilustrasinya, Load Balancer setelah menerima request dari service consumer, langsung menempatkan entry physical address dalam tabel routing berdasarkan jalur atau path yang user akan coba akses. Entry tabel routing ini berisi list server yang menghosting layanan atau service. Load Balancer kemudian mengambil salah satu server dalam daftar dan meneruskan request ke server yang diambil. Setiap instance dari suatu service dikerahkan ke satu atau lebih application server. Jumlah application server ini sering statis. Misalnya, jumlah service untuk hosting application server tidak naik ataupun turun. Dan juga persistent. Misalnya, jika server yang menjalankan application server crash, nantinya itu akan dikembalikan ke keadaan yang sama pada saat crash dan akan memiliki IP dan konfigurasi yang sama seperti sebelumnya. Untuk mencapai high availability, secondary load balancer tidak digunakan dan melakukan ping ke primary load balancer untuk melihat apakah load balancer masih aktif. Jika tidak aktif, maka secondary load balancer menjadi aktif dan mengambil alih alamat IP primary load balancer dan memulai melayani request yang didapat. Model seperti ini
akan bekerja baik untuk jumlah layanan yang relatif kecil, yang mana berjalan pada sekelompok server yang statis. Akan tetapi, model seperti ini tidak cocok untuk aplikasi microservice berbasis cloud karena beberapa alasan. Di antaranya adalah, pertama, karena single point failure. Meskipun load balancer dapat dibuat menjadi high availability, ini merupakan titik kegagalan tunggal untuk seluruh infrastruktur yang Anda buat. Karena jika load balancer down, setiap aplikasi yang mengandalkannya juga down. Selanjutnya ada limited horizontal scalability, yaitu dengan memusatkan service Anda ke satu kelompok load balancer atau cluster load balancer. Anda menjadi terbatas untuk scaling secara horizontal infrastruktur load balancer Anda yang ada di beberapa server. Banyak commercial load balancer dibatasi oleh dua hal, yaitu modelnya yang redundan dan biaya lisensi. Lalu selanjutnya ada statically managed. Sebagian tradisional load balancer tidak dirancang untuk pendaftaran cepat atau rapid registration dan deregistration of service. Mereka menggunakan database terpusat untuk menyimpan root untuk rules, dan satu-satunya cara untuk menambahkan root baru seringnya melalui API milik vendor. Lalu yang terakhir adalah karena kompleks. Karena load balancer itu bertindak sebagai proxy ke service. Service consumer harus memetakan request mereka ke physical service. Aturan pemetaan ini yang membuat sistem menjadi kompleks karena harus di-define dan di-deploy secara manual. Walaupun alasan-alasan yang di atas yang berikut saya sampaikan bisa membuat load balancer ini terlihat buruk, akan tetapi tetap saja load balancer ini memiliki peran penting seperti untuk centralizing SSL termination dan managing service port security. Akan tetapi, jika di cloud-nya berurusan dengan transaksi dan redundansi dalam jumlah yang besar, infrastruktur jaringan yang terpusat seperti ini tidak bekerja dengan baik dan tidak hemat biaya. Solusi untuk environment microservice berbasis cloud adalah dengan menggunakan mekanisme on service yang memiliki karakteristik seperti berikut. Ada 5, yaitu yang pertama ada highly available, yang kedua adalah peer-to-peer, yang ketiga adalah load balance, yang keempat adalah resilient, yang kelima adalah fault tolerant. Penjelasannya adalah, untuk highly available, service discovery harus dapat mendukung hot clustering environment di mana pencarian layanan atau service lookups dapat dibagikan di banyak node dalam service discovery cluster. Jika sebuah node menjadi tidak tersedia, node lain di cluster harus dapat mengambil alih. Lalu ada peer-to-peer, maksudnya adalah setiap node di dalam service discovery cluster dapat berbagi keadaan service instance. Lalu ada load balance, service discovery perlu memuat balance request secara dinamis di semua service instance untuk memastikan bahwa layanan tersebar di semua service instance yang dikelola olehnya. Dalam banyak hal, service discovery menggantikan load balancer yang mana lebih statis dan dikelola secara manual. Lalu ada resilient. Client service discovery harus menyimpan atau cache informasi layanan secara lokal. Caching lokal ini memungkinkan penurunan bertahap fitur service discovery, sehingga jika layanan service discovery tidak tersedia, aplikasi masih dapat berfungsi dan mencari layanan berdasarkan informasi yang disimpan dalam cache lokalnya. Lalu yang terakhir ada fault tolerant, yaitu service discovery perlu mendeteksi kapan service instance sedang tidak sehat, dan kapan menghapus instance dari daftar service yang available yang dapat menerima client request. Selanjutnya adalah tentang architecture of service discovery yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian presentasi dari saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur dari service discovery. Jadi konsep umum dari implementasi si service discovery ini ada 4. Yang pertama service registration, itu mengenai bagaimana satu layanan dia meregister dengan si service discovery agent. Kemudian client lookup of service address, itu bagaimana si service client itu mencari informasi mengenai si service information. Kemudian ada information sharing, itu bagaimana service itu membagikan
informasinya ke seluruh nodes. Kemudian ada health monitoring, di mana komunikasi antar service mengenai kondisi dari si service discovery agent. Kemudian di sini akan menjelaskan service discovery pattern implementation. Jadi ini merupakan suatu pola implementasi dari service discovery. Pertama-tama saat service instance dinyalakan, yang pertama dilakukan adalah si service-nya itu akan meregister physical location, path, dan port yang bisa diakses oleh satu atau lebih discovery instance. Jadi setiap si service instance-nya itu dia nanti memiliki yang namanya ID service yang sama. Jadi si ID service ini adalah sebuah unique key yang dia menandakan bahwa si service tersebut ada di dalam satu service instance yang sama. Kemudian sebuah service instance ini dia hanya akan terregister dengan satu service discovery, di mana si client application atau client itu dia tidak akan melakukan komunikasi langsung terhadap service instance. Jadi si client application ini dia akan mendapatkan IP address itu melalui si service discovery untuk mendapatkan service dari si service instance-nya. Lalu setiap node di service discovery ini mereka akan saling berkomunikasi mengenai health atau kondisi dari masing-masing node. Apabila ada satu node yang down atau tidak bisa digunakan, maka nanti service-nya dia akan dialihkan ke node service discovery yang lainnya. Lalu untuk service instance dia berkomunikasi dengan service discovery untuk mengirimkan yang namanya heartbeat. Itu jadi si service instance itu memberikan ping ke service discovery untuk menandakan bahwa si service tersebut masih tersedia. Jika si service tersebut mati, maka si IP address dari service yang mati tersebut dia akan dibuang agar si service yang mati tersebut dia tidak akan menerima request service dari klien. Kemudian ada client side load balancing. Ini implementasinya kalau di sini si klien ini dia memiliki yang namanya cache atau load balancing, di mana saat klien membutuhkan service dari suatu service instance, si kliennya akan dia terlebih dahulu dia memeriksa cache di client side cache-nya, apakah dia sudah menyimpan atau meng-cache si IP address dari service instance-nya secara lokal. Apabila si klien sudah memiliki IP address dari service instance-nya, maka klien akan langsung berkomunikasi dengan service instance-nya tanpa melalui service discovery layer. Namun apabila belum terdapat IP address dari service instance-nya, maka klien tetap akan berkomunikasi melalui service discovery. Di dalam si cache-nya ini dia juga terdapat load balancing yang berfungsi untuk membagi tugas ke masing-masing service di service instance. Untuk load balancing ini
dia menggunakan algoritma load balancing seperti round robin atau yang lainnya. Si client set cache-nya ini juga dia secara berkala dia akan merefresh datanya dengan si service discovery ini agar memeriksa IP address mana saja yang sudah disimpan oleh si client set cache-nya. IP address service instance mana saja yang sudah disimpan oleh si client set cache ini. Lalu di sini juga akan menjelaskan mengenai service discovery yang menggunakan Spring dan Netflix Eureka. Sebelumnya Netflix Eureka itu merupakan suatu server yang bisa mengimprove stabilitas dari stabilitas layanan yang diminta oleh klien. Di sini bagian klien dia dibagi menjadi dua, ada yang namanya licensing service dan organization service. Licensing service ini untuk yang dia merequest service. Kalau organization service ini untuk mengambil data di dalam organizationnya. Lalu di sini klien dia menggunakan yang namanya Netflix Ribbon library. Jadi library ini kurang lebih dia implementasi dari yang sebelumnya si cache atau load balancing ini. Jadi dia untuk meng-cache informasi IP address secara lokal dan juga untuk menyimpan informasi yang diambil dari si organization service. Jadi saat pertama saat diaktifkan itu si service discovery-nya tuh dia akan meregister IP-nya ke si library Eureka-nya. Jadi saat licensing service-nya ini meminta request, dia akan melalui si library ribbon ini. Dia memeriksa apakah datanya sudah dimiliki atau sudah diambil dari si organization service. Jika sudah, dia akan langsung berkomunikasi langsung ke service discovery tanpa ada service discovery. Dia akan langsung ke service discovery dan nanti si layanannya dia langsung di requestnya diproses di Eureka. Si licensing service juga dia secara berkala dia melalui ribbon ini dia akan merefresh cache dari IP address dari si service instance ini. Kalau di sini si Eureka-nya. Jadi kelebihannya dia tidak si service discovery. Kalau di yang biasa dia service discovery dan service instance itu dia terpisah. Jadi saling berkomunikasi. Kalau di sini dia service discovery-nya dia langsung meregister service instance itu di dalam Eureka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randi Nur, NIM 171524022 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membangun service Spring Eureka. Untuk langkah pertama, kita akan mengubah dan juga mengakses Maven pom.xml. Untuk lebih jelasnya, langsung kita cari tag dependencies. Lalu kita tambahkan tag group ID yaitu org.springframework.cloud dan juga
tag artifact ID spring-cloud-starter-eureka-server. Untuk langkah selanjutnya, kita akan akses dan kita akan ubah juga file application.yml yang berada pada direktori srs/main/resources. Di sini kita cukup menuliskan seperti yang sedang saya tampilkan. Lalu saya akan jelaskan juga di sini apa saja fungsi dari apa yang kita ketik di sini. Yang pertama ada server.port, yaitu di sini kita setel port Eureka Service di port 8761. Lalu selanjutnya di sini ada eureka.client.register with Eureka. Kita set false, maksudnya apa? Jadi di sini tuh kita memberitahu si service untuk tidak mendaftarkan si Eureka Service ini saat aplikasi Eureka Spring Boot ini dijalankan. Lalu selanjutnya di sini ada fetch registry di set false. Ini maksudnya apa? Jadi pada saat Eureka Service ini dijalankan, Eureka Service itu tidak akan mencoba untuk meng-cache registry-nya atau tidak akan mencoba untuk meng-cache informasi registry-nya secara lokal. Lalu yang terakhir di sini ada server.waittime in ms when sync empty diisi 5. Jadi ini artinya adalah jadi si service ini akan menunggu selama 5 menit secara default untuk memberikan service-nya kesempatan untuk mendaftarkan sebelum service ini dijalankan. Lalu yang terakhir kita akan setting Eureka server application.java pada direktori src/main/java/com/tomechanicx/eureka svr/. Jadi di sini tuh kita meng-apply atau menerapkan anotasi Spring Boot application dan juga anotasi enable Eureka Service. Untuk yang anotasi kedua, yang enable Eureka Server, jadi ini tuh memberitahu bahwa service ini tuh adalah Eureka Service. Nah, setelah membangun dan men-setting beberapa file yang dibutuhkan, Eureka Service ini dapat dijalankan dengan menggunakan command mvn spring-boot.2run atau pada docker-compose. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya yaitu registering service with Spring Eureka. Nah, di bagian ini tuh kita akan mengkonfigurasi atau mengatur service organization dan listening service untuk mendaftarkan dirinya sendiri atau register ke dalam Eureka server yang dibuat. Nah, ini dilakukan untuk membuat client service bisa melookup service dari Eureka registry yang dibuat. Nah, meregister Spring Boot based microservice ini dengan Eureka itu yang pertama yaitu menambah Spring Eureka dependency ke dalam organization service-nya ya, ke dalam file POM XML-nya. Nah, ini begini
dependensi kan. Nah, terus artefak yang digunakan itu cuma Spring Cloud Starter Eureka ini. Nah, di sini tuh udah artefak ini udah ngebawa file jar yang Spring Cloud gunakan nanti untuk berinteraksi dengan service Eureka. Nah, selanjutnya itu kita harus memberitahu Spring Boot untuk meregister organization service dengan Eureka. Nah, udah gitu, nah modifikasi aplikasi, nah itu caranya pokoknya memodifikasi aplikasi YAML, application YAML dari organization service yang dibuat itu agar terhubung dengan Eureka. Nah, bisa dilihat ini untuk nanti di application YAML-nya, di name-nya ini ada logical name yang service yang buat didaftarkan ke Eureka kan, ini penggunaan IP-nya. Terus yang ini meregister service dengan Eureka-nya true kan, ini location-nya. Terus itu fetch registry yang sama dengan true, itu buat dapat local copy dari registrinya. Nah, terus ketika service terdaftar dengan Eureka itu nanti ada komponen yang berhubungan dengannya gitu, yaitu application id dan instance id. Nah, application id itu untuk merepresentasikan instance service group service instance. Nah, itu kalau instance id itu buat single service instance, jadi ada instance dari service itu, ada instance id, jadi application id itu isinya berarti ada instance lain gitu. Nah, application id itu buat sekelompok yang berisi instance. Nah, setiap instance juga punya id juga kan, namanya instance id. Kalau yang group tadi punya application id. Lalu pengaturan selanjutnya itu bagaimana dan dimana service didaftarkan pada Eureka. Nah, terdapat property yang ini disebut Eureka Instant Preferred IP Address. Itu memberitahu Eureka bahwa IP address dari service yang akan didaftarkan ke dalam Eureka. Jadi daftarnya itu pakai IP address-nya, bukan pakai hostname-nya. Nah, lalu ada atribut Eureka Client Register with Eureka, ini membuat organization service untuk mendaftarkan diri ke dalam Eureka. Dan ada atribut Eureka Client Fetch Register ini untuk memberitahu Spring Eureka Client untuk membuat local copy untuk nge-fetch, atau Spring Client Eureka untuk nge-fetch local copy kepada registry. Nah, men-setting ini menjadi true itu akan membuat case ke registry secara lokal dibandingkan dengan memanggil Eureka service seperti setiap dilihat setiap lookup. Jadi katanya setiap 30 detik itu software client bakal recontact dengan Eureka service setiap ada perubahan dalam registry. Nah, ini tuh memanggil Eureka REST API untuk melihat organization. Jadi di sini kelihatan IP address-nya dari service instance yang didaftarkan di Eureka dengan status-statusnya gitu kan. Nah, ini IP address-nya, ini service-nya lagi up, ini lookup service-nya. Nah, ini format default-nya itu kan yang dikeluarkan oleh service Eureka itu XML. Nah, Eureka juga bisa mengembalikan data itu sebagai JSON. Nah, caranya itu harus diakses HTTP-nya di header-nya. Nah, untuk mengaktifkan itu harus accept HTTP header-nya. Jadi nanti return-nya bakal JSON gitu.
Selanjutnya akan menjelaskan using service discovery to look up service. Nah, di sini kan sekarang udah punya si organization service yang terdaftar di Eureka. Terus kita juga dapat meminta layanan lisensi untuk memanggil si organization service tanpa memiliki pengetahuan langsung dengan si lokasi organisasi service itu. Nah, si layanan lisensi ini itu akan mencari si lokasi fisik organisasi dengan menggunakan Eureka. Nah, maka dari itu kita itu bakal menggunakan tiga client libraries yang berbeda dari Spring atau Netflix, di mana si service customer-nya itu dapat berinteraksi dengan Ribbon. Nah, si library ini tuh bakal bergerak dari level abstraksi yang terendah untuk berinteraksi dengan Ribbon sampai ke level yang tertinggi. Nah, ini ketiga library-nya itu ada Spring Discovery Client, Spring Discovery Client Enable REST Template, sama Netflix Pagan Client. Nah, ini tuh ketiga ini tuh bakal dijelaskan selanjutnya. Nah, untuk menelusuri masing-masing library itu, sebelumnya itu di sini ada beberapa kelas sama metode yang dimodifikasi sehingga kita itu dapat bermain dengan berbagai jenis klien menggunakan service endpoint yang sama. Yang pertama itu modifikasi kelas Listen Service Controller. Nah, ini tuh adanya di pad ini, bisa ditemukan di pad ini. Nah, ini modifikasi ini tuh untuk memasukkan rute baru untuk listen service. Nah, rute baru ini itu bakalan memungkinkan Anda untuk menentukan si jenis klien yang bakal digunakan layanannya. Nah, contoh seperti rute ini itu merupakan rute pembantu sehingga saat kita menjelajahi setiap metode berbeda untuk menjalankan layanan organisasi via Ribbon, kita juga dapat mencoba setiap mekanisme melalui satu rute yang sama. Nah, ini contoh listing yang menunjukkan kode untuk rute baru di kelas Listen Service Controller. Nah, ini dalam kode ini si parameter client type ini dikirimkan pada rute yang akan mengarahkan tipe klien yang akan kita gunakan dalam contoh kode ini. Si tipe spesifik yang dapat dipasing ini itu dipasing ke rute ini itu diantaranya ada 3, yaitu Discovery, REST, sama Pagan. Nah, ini Discovery itu menggunakan Discovery Client dan kelas Spring REST Template standar untuk menjalankan layanan organisasi. Terus REST menggunakan Spring REST Template yang disempurnakan untuk menjalankan layanan berbasis Ribbon. Pagan menggunakan Netflix Pagan Client untuk meminta layanan melalui Ribbon. Ini masing-masing bedanya. Nah, selanjutnya di kelas listen service.java yang bisa ditemukan di pad ini ada ditambahkan metode sederhana yang disebut retrieve.org.info. Nah, metode ini itu dapat menyelesaikan berdasarkan si tipe klien yang dipasing ke rute. Tipe klien yang akan digunakan untuk mencari si instance layanan organisasi. Metode get license ini pada kelas si listen service ini akan menggunakan retrieve.org.info untuk mengambil data organisasi dari database Postgres. Nah, ini di sini ada retrieve.org.info. Ini ngambil data organisasi berdasarkan tipe kliennya.
Nah, oh iya, sebelumnya itu untuk apa namanya? Untuk menemukan masing-masing klien yang tadi itu, ketiga itu, yaitu Discovery Client, Spring REST Templates, atau Library Vein itu ini, di package ini. Itu bisa ditemukan di sini. Nah, selanjutnya, kita langsung masuk ke library menggunakan library Discovery Client. Nah, Spring Discovery Client ini itu menawarkan tingkat akses terendah ke ribbon dan layanan yang terdaftar di dalamnya. Dengan menggunakan si Discovery Client ini, Anda dapat meminta semua layanan yang terdaftar dengan client ribbon dan URL yang sesuai. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat contoh sederhana menggunakan Discovery Client untuk mengambil salah satu URL organization service dari Ribbon, kemudian memanggil layanannya menggunakan kelas REST template standar. Nah, untuk memulainya itu kita menggunakan Discovery Client terlebih dahulu. Terus yang pertama itu dengan memberikan anotasi pada kelas application.java pada pet ini, yaitu anotasinya enable discovery client di sini seperti contohnya. Nah, si anotasi enable discovery client ini itu memicu untuk Spring Cloud untuk memungkinkan aplikasi menggunakan library discovery client dan ribbon. Nah, untuk anotasi enable payment client ini itu nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, sekarang kita lihat implementasi dari kode yang memanggil layanan organisasi melalui Spring Discovery Client. Nah, seperti yang ditunjukkan ini di listing ini, listing ini tuh dapat ditemukan di sini. Namanya itu organization discovery client.java. Nah, kelas ini itu menggunakan discovery client. Ini menggunakan discovery client. Nah, kelas ini itu bakalan digunakan untuk berinteraksi dengan ribbon. Nah, untuk mengambil semua instance layanan organisasi yang terdaftar di Eureka itu menggunakan metode getInstance ini dengan memasukkan kunci layanan yang mau dicari. Ini kunci layanannya yang mau dicari itu kan si organization service. Nah, si class service instance ini digunakan untuk menyimpan informasi tentang instansi layanan tertentu termasuk kayak nama host, port, dan URL. Nah, dalam listing 4.8 ini juga kita itu mengambil kelas service instance pertama dalam daftar. Terus untuk membangun URL target yang kemudian dapat digunakan untuk memanggil layanan kita. Setelah kita memiliki URL target, baru menggunakan Spring REST template standar untuk memanggil si layanan organisasi dan mengambil datanya. Nah, itu akan dijelaskan selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Muhammad Afif Muzaki, NIM 019, akan menjelaskan mengenai Invoking Service with Ribbon Aware Spring REST Template. Nah, bagian ini tuh masih menjadi sub dari bagian Using Service Discovery untuk mencari service. Nah, di sini bagaimana cara menggunakan REST template yang Ribbon Aware. Nah, untuk menggunakan kelas REST template yang Ribbon Aware,
kita perlu mendefinisikan metode construction bin rest template dengan anotasi spring include yang disebut add load balance ini. Nah, untuk lebih jelasnya, penerapannya ada pada listing berikut ini. Nah, pada listing ini bisa dilihat sudah menerapkan anotasi load balance ini untuk mendefinisikan si rest template-nya. Nah, anotasi add load balance ini juga memberitahukan si spring include ini untuk membuat kelas rest template yang didukung ribbon. Nah, perlu diketahui juga sebenarnya dalam rilis awal si spring include tuh kelas rest template ini secara otomatis didukung oleh ribbon. Tapi semenjak si spring include ini rilis terbaru, rest template di spring include ini tidak lagi didukung oleh ribbonnya. Nah, oleh karena itu, jika kita ingin menggunakan ribbon dengan rest template, kita harus membuat anotasi secara eksplisit menggunakan anotasi add load balance ini. Lalu selanjutnya untuk lebih jauh kita bisa menggunakan ribbon back rest template. Nah, sebenarnya kapanpun kita ingin menggunakan rest template yang disupport ribbon, kita perlu menyambungkan secara otomatis atau auto wire ke kelas yang menggunakannya untuk mendapatkan service ini. Nah, di sini kita menggunakan anotasi yang auto wire tadi untuk menyambungkannya. Lalu dengan menggunakan ribbon bucket ini, kita akan membangun sebuah URL yang ini dengan menggunakan Eureka Service ID. Tujuannya tuh agar lebih mudah menentukan target yang ingin menggunakan service-nya tadi. Sekian penjelasan mengenai invoking service with ribbon aware spring rest template dari saya. Selanjutnya, bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Melina. Sekarang, saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu invoking service with ribbon based rest template. Nah, di dalam buku itu, menggunakan rest template memiliki banyak kekurangan. Yang pertama itu akan memparsing URL yang diteruskan dan menggunakan apapun yang diteruskan sebagai nama server gitu sebagai kunci untuk meminta ribbon sebagai service. Selain itu, lokasi service dan port sepenuhnya diabstraksikan oleh developer seperti itu. Nah, alternatif lain untuk menggunakan kelas rest template kita dapat gunakan ini Netflix Fan Client Library. Nah, Netflix Fan Library ini mengambil pendekatan berbeda untuk memanggil layanan REST oleh developer. Pertama itu kita definisikan interface Java, lalu kita jelaskan interface itu dengan anotasi dari Spring Cloud untuk memetakan apa yang akan dipanggil layanan ribbon. Nah, kerangka kerja Spring Cloud akan secara dinamis menghasilkan kelas proxy yang akan digunakan untuk memanggil service REST yang ditargetkan. Nah, untuk mengaktifkan fan client ini kita gunakan anotasi di mana anotasi tersebut adalah ini add enable fan client ke dalam ini. Nah, ini contohnya di listing 4.1 kita tambahkan anotasi ini. Jika kita sudah menambahkan anotasi ini, kita bisa hapus anotasi dua ini yang di atas. Nah, selanjutnya kita langsung aja ke contohnya. Setelah kita aktifkan
line fan ini. Nah, setelah kita aktifkan fan client digunakan dalam layanan, kita definisikan interface fan client yang dapat digunakan untuk memanggil endpoint pada organisasi layanan kita. Nah, ini di bawah ini ada contoh. Ya. Ini contohnya di listing 4.2. Kita menggunakan anotasi add fan client dan mempassing nama ID aplikasi dari layanan yang kita inginkan untuk ditampilkan oleh interface. Lalu selanjutnya kita gunakan metode itu yang di bawah, get organization, di interface yang dapat dipanggil oleh klien untuk memohon service organization. Nah, jadi pertama itu kita akan tentukan dulu ini anotasi at request mapping. Di dalamnya kita akan petakan HTTP dan endpoint yang akan diekspos pada permintaan layanan organisasi. Lalu kedua ini kita akan memetakan ID organisasi yang diteruskan pada URL ke parameter organization ID pada pemanggilan metode menggunakan anotasi at pet variable ini. Jadi ini kita akan memanggil organization ID. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita langsung saja ke kesimpulan dari chapter ini. Yang pertama itu pola service discovery digunakan untuk menghilangkan physical location of service yang telah dijelaskan di awal banget tentang physical location of service. Selanjutnya, service discovery engine seperti Eureka dapat secara mulus menambah dan menghapus service instance dari suatu environment tanpa mempengaruhi layanan klien. Selanjutnya, perimbangan beban client side dapat memberikan tingkat kinerja dan ketahanan ekstra dengan melakukan caching physical location of service pada klien yang melakukan panggilan layanan. Ini telah dijelaskan sebelumnya tentang caching. Selanjutnya ini, Eureka adalah proyek Netflix yang bila digunakan dengan Spring Cloud mudah diatur dan dikonfigurasikan. Nah, selanjutnya digunakan 3 mekanisme berbeda di Spring Cloud, Netflix, Eureka, dan Netflix Redwood untuk meminta layanan atau service. Nah, mekanisme ini termasuk yang pertama menggunakan layanan Spring Cloud Discovery Client yang dijelaskan oleh Anggita di awal. Terus yang kedua menggunakan Spring Cloud dan REST template yang didukung Ribbon maksudnya yang dijelaskan oleh Afif. Terus menggunakan Spring Cloud dan Client Netflix yang dijelaskan oleh saya. Seperti itu kesimpulan dari chapter ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Muhammad Rani Nur, NIM 171524022 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Spring Cloud Sleuth dan Correlation ID. Jadi, arsitektur microservice adalah paradigma yang ampuh untuk memecah kompleksitas sistem perangkat lunak menjadi lebih kecil dan menjadi bagian yang dapat dikelola. Bagian-bagian kecil ini dapat dibangun dan disebarkan atau dideploy tanpa bergantung satu sama lain. Tetapi, pemecahan kompleksitasnya itu menimbulkan adanya cost
atau harga. Hal itu dikarenakan microservice itu sifatnya terdistribusi, mencoba untuk mendebug suatu masalah yang muncul akan bisa disebut menjengkelkan. Artinya, pengguna dipaksa harus melakukan tracing terhadap satu atau lebih transaksi yang tersebar pada beberapa service, mesin visi, dan data store yang berbeda. Nah, terdapat 3 teknik yang memungkinkan debugging terdistribusi. Salah satunya yang akan dijelaskan oleh saya adalah menggunakan ID korelasi. Dan untuk mencapai ketiga teknik tersebut, terdapat 3 teknologi yang akan digunakan. Dan yang akan saya jelaskan salah satunya adalah Spring Cloud Sleuth. Nah, jadi apa itu Spring Cloud Sleuth? Yaitu merupakan proyek Spring Cloud yang menginstrumentasikan pemanggilan HTTP dengan correlation ID dan menyediakan hook yang melakukan feed data yang ditrace yang ia hasilkan ke OpenZipkin. Lalu, apa itu correlation ID? Yaitu merupakan angka yang dihasilkan secara acak, unik, atau string yang di-assign ke sebuah transaksi saat transaksi tersebut diinstansiasi. Saat sebuah transaksi mengalir ke berbagai service, korelasi ID diperbanyak dari pemanggilan satu service ke service yang lainnya. Dengan menambahkan Spring Cloud Sleuth, kita dapat mengatur seluruh infrastruktur kode dan kompleksitas untuk pengguna. Dan kita dapat secara transparan membuat dan menginjeksikan sebuah korelasi ID ke pemanggilan service jika tidak ada. Mengatur penyebaran korelasi ID ke panggilan service keluar, sehingga korelasi ID untuk transaksi secara otomatis ditambahkan ke panggilan luar. Menambahkan informasi korelasi ke MDC Spring Logging sehingga korelasi ID yang dihasilkan secara otomatis dicatat oleh Spring Boot. Dan yang terakhir adalah mempublikasikan informasi pelacakan dalam panggilan service ke platform penelusuran terdistribusi Zipkin. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan Spring Cloud Sleuth pada proyek, yaitu dengan menambahkan sebuah maven dependensi ke file pom.xml. Seperti biasa, kita cari tag dependensi, kita tambahkan tag group ID yang isinya adalah org.springframework.cloud, lalu kita tambahkan tag artifact ID yang isinya adalah spring-cloud-starter-sleuth. Lalu di sini ada anatomi Spring Cloud Sleuth. Nah, bisa dilihat di sini ada 2 contoh. Kita akan melihat yang pertama. Di sini ada tanggal pembuatan. Nah, lalu di sininya ada kurung siku yang di dalamnya ada beberapa bagian. Untuk bagian yang pertama, yaitu nama service yang sedang dicatat. Di sini contohnya adalah organization service. Lalu setelahnya, yaitu ada yang disebut trace ID. Apa itu trace ID? Yaitu merupakan identifier unik untuk setiap request pengguna yang akan dibawa ke seluruh service pada suatu request. Jadi, untuk setiap service atau setiap request, nilai ini akan unik. Jadi, tiap pengguna
akan memiliki trace ID yang berbeda-beda. Lalu, setelahnya ada yang disebut dengan span ID. Apa itu span ID? Yaitu merupakan identifier yang unik juga, tapi ini tuh dikhususkan untuk suatu service. Dilanjut dulu pengertiannya. Lalu setelahnya ada yang disebut juga send to Zipkin. Jadi di sini nilainya bisa true atau false. Kalau true, service ini akan dikirimkan ke Zipkin, dan kalau tidak, maka tidak akan dikirim. Nah, untuk contoh kasus yang tadi, misalkan terdapat dua service yang sedang dicatat. Nah, bisa saja trace ID keduanya memiliki kesamaan, tetapi pasti memiliki span ID yang berbeda. Karena span ID ini menunjuk ke suatu service. Kenapa trace ID-nya sama? Karena berasal dari user yang sama. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang terucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.